Tapi kalau dari caranya kadang-kadang dia itu kurang sopan. Kalau yang di jalanan nggak apa-apa lah, yang di pinggir. Kalau yang naik, aduh apalagi kayak anak-anak pang itu yang nggak mandi bau kan, mengganggu ke penumpang, termasuk ya ke saya juga kurang enak. Dan gembrang-gembreng bari yang tidak bagus lah, suaranya nggak bagus, main gitarnya juga nggak bener. Hanya sekedar minta-minta itu banyak ditolak. Pemerintah terutama dengan poin ekonomi dan pendidikan memang harus menyediakan satu skema tersendiri yang bisa mengakomodir kelompok-kelompok marginal seperti itu, supaya dia bisa mengakses pendidikan tersebut tanpa harus mengeluarkan kos yang sangat tinggi. Saya kira begitu, dan itu harus menjadi skema tersendiri yang khusus untuk kelompok-kelompok marginal, termasuk juga pengamen dan anak jalanan. Ayo Bang. Di payuna ka jalan ha. Mugiawe tu ayeuna nya di rejekian cuaca jadinya. Yang membuat saya turun ke jalanan ya, faktor utama ya karena pertama kebutuhan, kedua ya faktor ekonomi. Pengalaman di bawah Satpol PP itu pernah, sama Depsos juga pernah dulu sekali. Ya, jaga dia. Kalau dinas sosial, kalau dinsos langsung diambil, dilempar langsung. Saya juga dilempar, masuk. Mau cewek mau anak kecil main lempar aja, mau masuk ya masuk. Jadi nggak bisa kooperatif. Kalau misalkan kita kan dibawa keliling dulu. Kalau sama Satpol PP kita lagi dibawa keliling, orang tua atau ada kerabat langsung ngejemput di mana aja maupun lagi di perjalanan, kita bisa langsung keluar. Kalau dinas sosial nggak bisa. Kita dikurung, disatuin sama pemulung, ya pengemis, sama ya yang kayak gitulah pengamen yang lain. Ada yang bilang alat-alat juga dikasihin lagi. Enggak, sebenarnya kalau alat itu beda sih tempat nyimpennya. Jadi kalau orang ke Ranca Cili, nah si alatnya mah ada di sini, ada di yang di dekat taman lalu lintas. Di situ saya tuh waktu itu tuh ngambil alat itu teh tahun 2020, 50.000. Bersinarlah terus sampai nanti. Assalamualaikum. Samalah, saya juga manusia biasa. Jangan pandang saya sebelah mata. Walaupun ya kayak gini kan masih ingat lah ya. Kita ada yang nentuin kan rezekinya. Hari ini kita rezekinya kalau segini ya syukuri aja. Setelah jauh berjalan dan jauh pun tinggalkan. Assalamualaikum. Ya
permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila saya mengganggu perjalanannya. Saya di sini hanya sekedar mencari buat makan, buat keluarga, barangkali ada rezekinya dari kakak bundanya. Sedikit rezekinya buat tambah-tambah beli makan. Semoga apa yang Anda berikan bisa terganti lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Hidup itu kayak ujian lah gitu. Ujian semester akhir. tentang kita. Meskipun Andre keluarga hancur, tapi Andre nggak mau sampai diri Andre juga hancur gitu. Lewat kata kita. Kita cari uang buat orang tua, buat makan, buat besok lagi. Sebab kau terlalu indah dari Apapun hasilnya kecil mau besar ya kita terima apa adanya, kita terima dengan lapang dada. Mungkin rezekinya kita hari ini segini, mungkin rezeki besok bisa lebih dari ini. selamat sampai tujuan. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan apabila tak bersamamu, dipastikan jalani dunia. Kita kan ngamen itu seni, kita inginnya maksudnya ada lapangan kerja tuh kita gini kayak dimasukin ke kafe gitu kan, kayak hiburan gitu, hiburan di kafe kita di apa ada lesnya, minta dari pemerintah tuh minta les kayak ya suaranya kurang bagus. Kalau di les itu kan pasti otomatis kita suara makin enak gitu kan kalau ada lesnya. Nah kan kalau udah suara enak kita masukin ke kafe mana, jadi biar tiap kafe tuh ada hiburannya gitu, nggak cuman ngobrol. Ibaratnya udah dari kecil kita suka gitar, meskipun suka gitar tapi kalau lapangan kerja kayak nyapu gitu, kayak beberes kita mau gitu. Kalau ada lapangan kerja yang kayak gitu kita mau. Ya permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga nggak mau ngamen terus, ibaratnya ingin ada kemajuan itu kan ke depannya. Kita juga pengen nikah, pengen punya anak, masa nggak anak tahunya bapaknya tukang ngamen kan. Ya ampun, tercinta oleh Banyak jasa yang belum Andre bayar ke keluarga. cintai pegang erat. Kayak Andre dulu dirawat kan, Andre pernah dirawat di roti susu paru kan, Andre kena paru. Sampai aku tutup usia. Andre belum bisa membayar jasa itu. Soalnya Andre tuh ingin banget ingin bisa bayar jasa itu gitu. Tapi dengan lewat apa gitu bingung Andre juga. Assalamualaikum, selamat siang. Punten mengganggu perjalanannya sebentar. Barangkali mudah-mudahan masih ada sedikit rezeki buat bantu-bantunya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya Allah. Maunya sih yang nggak berjalan, tapi bagaimana lagi kan nggak ada usaha lain. Mau cari kerja susah, nggak punya ijazah. Mau jualan nggak punya untuk itunya, modalnya gitu. Ya di jalan juga kan asal jangan bikin apa-apa gitu lah, seperti minta maksa ketuk-ketuk kaca mobil. Ya kalau dikasih ya terima kasih, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Makasih ya. Aku
apong sing langgeng boga deui suami. Tetehnya di dia sing ya gitu sing lancar ngurus barudak, sing saroleh, sing balager gitunya. Iya, dah gitu. Tak sing dia sing ngobar rezekina. Waalaikumsalam. Ayo, nuhun ya. Si Alit mah emang hari itu cina pemabuk gitu, makanya stres ya itu teh ya tidur makan 5 tahun. Ibu teh udah kesel itu teh, udah kesel kenapa ini jadi gini gitu. Ya ada jalan keluarnya, dia langsung direhab, dia kesini udah direhab makin ngerti. Nuhun alhamdulillah ya Allah dia teh udah mau tobat gitu ya, bersyukur gitu. Sekarang udah direhab begini ya alhamdulillah masyarakatnya, tapi belum semua gitulah, ada yang percaya ada yang enggak. Nah, di dalam tahap rehabilitasi itu saya jujur terenyuh gitu ya hati saya teh, karena baru pertama lagi ngobrol sama Uang setelah beberapa puluh tahun mungkin. Saya ketemu lagi, kok jadi gini Uang gitu kan. Dulu beliau tuh jago, ngajinya jago, saya tahu gitu ya. Cuman ya mungkin karena ya di jalan mungkinnya saya juga nggak tahu gitu ya, tapi saya yakin beliau imannya kuat, masih kuat imannya gitu ya. Sehingga baru ngobrol lagi ketemunya di Sarua kemarin ya Awang ya. Di sana kita baru ngobrol lagi setelah berapa puluh tahun. Di sana Awang ada keinginan yang pertama itu ingin kembali ke masjid gitu ya. Itu yang pertama yang membuat saya terharu gitu ya. Kenapa demikian? Karena beliau ingat atau tidak ingin menyusahkan ibunya gitu ya. Itu tapi beliau pun malu untuk pergi ke masjid gitu, karena kan ya sekarang kondisinya dengan saya kotor, saya tuh gitu ya, saya tuh banyak dosanya, saya kotor. Nah langsung saya di situ ya tertampar gitu ya, rasanya kok kita itu hikmahnya gitu ya di situ, ketika kita merasa kotor gitu, justru Allah kayaknya lebih sayang sama beliau gitu ya, dibanding kita yang mungkin merasa bersih gitu ya, belum tentu Allah sayang sama kita gitu. الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nama iwali namanya
lekenan we nu aya. nya kereuyeul lah diibaratkeun Daripada orang nganggur sok. nya Misalkan kolot. Kamubanan kolot, umur geus dewasa umur geus kolot. Manya rek kieu wae ka kolot. nu penting mah tidak merugikan orang lain. Tah, nu penting mah teu ngarugikeun batur we. Tungtung ngahasilkeun keneh mah. Insya Allah walau oke direjekian. Amin. Tapi kan angel kudu ikhtiar. Nya, tapi kudu disyukuri oke. Tapi di barengan jeung Ibadah ini nama, jeung ibadah. nya Usaha lah mun teu jeung ibadah, teu afdol. Kok Andre? Ya, sip. da- Dede atuh duduk sama rata, ayo. dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata Indah. tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Oh, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu, sebab kau terlalu indah dari sekedar. Buat Dinsos dan Satpol PP, kalau misalkan mau bawa kita, Kasihlah solusi. iya kasih solusi, terus Itu kerjaan. cari ngasih kerjaan ke apalah, jadi kita nggak ke jalan lagi. Kalau kayak gini mah jadi siklusnya gini teh, ke jalan ditewak lagi sama Depsos, dimasukin lagi di penjara, ditebus, keluar ke jalan lagi, ditewak lagi, ditebus, keluar ke jalan lagi, terus siklusnya kayak gitu. Jadi nggak ada solusi sama Kalau sekali. ngasih solusi mah ngasih kerjaan kayak apalah, insya Allah kita nggak akan ke jalan lagi.